Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo semua saudagar Iga dimanapun Anda berada, atau sahabat Iga Radio yang saat ini tengah bersama kami di acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar baru menyapa. Ya, kita hadir kembali lagi. Saya Alil dengan Bang Ilo. Bang Ilo, apa kabar ini? Alhamdulillah, kabarnya kabar baik saja, Malil. Selamat pagi untuk seluruh teman-teman yang sempat mendengarkan live streaming pagi hari ini. Iya. Begitupun juga di Iga Radio FM ya, fansnya Iga Radio FM ini. Selamat pagi, sehat selalu tentunya, Malil. Iya. Ya, pagi ini tentunya ya saya lihat ini cuaca cerah. Oh, cuacanya sangat cerah ya di Batu ya, Malil. Karena saya ini masih di Makassar ini. Oh, masih di Makassar ya? Iya. Ya, tapi bagaimanapun dimanapun kita ya kita tetap
menemani atau Ya, artinya dimanapun meskipun di Makassar setiap Iya. jam 7 sampai jam 8 pagi kita memberikan informasi-informasi seputar isu-isu yang lagi ramai di daerah kita ya. Dan tentu kita juga berharap bagaimana melibatkan teman-teman di dalam proses obrolan di pagi hari ini. Iya. Balil. Iya. Supaya partisipatif, saya tahu partisipatif itu adalah ketika Iya. semua orang bisa terlibat di dalamnya untuk memberi kontribusi pemikiran. Iya. Bukan hanya Om Alil saja dengan Bang Iloy di sini, tapi Iya. semua bisa berpartisipasi. Iya. Agak kapan ngomilo timbul tenggelam saat data. Timbul tenggelam berarti jaringan itu Balil kalau timbul tenggelam. Nggak maksudnya ya mau agak dekat-dekat ya. Kalau Mau agak dekat ya. Iya. Kalau begitu bagus nih. Iya. Iya. Pagi ini ada berita-berita apa nih? Yang pagi ini kita mau rilis dulu. Ya. Iya. Bang Alil sendiri yang sempat di potret apa ini? Yang pasti saya ingin menanyakan proses demokratisasi kemarin yang terjadi di Desa Lalabata terkait juga dengan pemilihan pengurus koperasi desa Kopdes Merah Putih ya yang ada di sana. Apakah semua berjalan lancar? Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian pemilihan ya secara demokratis tentunya. Dipilih oleh anggota koperasi yang telah dibentuk. Kemarin itu anggota koperasi yang masuk itu sebanyak 63 orang. Oh, 63 yang hadir. Iya, yang hadir. Dan memilih pengurus dan pengawas. Iya. Dan ya kan kemarin ada simpanan wajib yang harus disepakati, kemudian ada simpanan pokoknya. Iya. Dan simpanan pokok saat itu disepakati 50.000, kemudian wajibnya itu 20.000 per bulan. 20.000. Iya. Jadi kemarin telah disepakati dalam acara musyawarah itu bahwa yang menjadi ketua koperasi desa ini Merah Putih Desa Lalabata itu yaitu Insinyur Agus Senal MSI ketuanya. Iya. Dan ada sekretaris itu Ibu Milka, kemudian bendahara Ibu Dartawati. Kemudian wakil itu ada wakil bidang usaha itu Pak Ansar Halik, kemudian wakil keanggotaan, wakil ketua bidang keanggotaan itu ada Pak Rusdi Sadik Aliyah. Artinya orang yang terpilih kemarin ini dianggap oleh peserta musyawarah rapat desa yang terkait dengan pemilihan pengurus ini adalah orang yang kompetensi lah, bisa membawa Kopdes Merah Putih ini betul-betul sesuai dengan harapan presiden ya. Seperti itu kira-kira. Jadi kemarin itu Bang Ila yang melaksanakan pemilihan pengurus di Tanah Trilau itu sebanyak 8 desa kelurahan. Oh, secara serentak dari 8 desa di Tanah Trilau. Jadi kemarin, hari ini kayaknya 8 lagi desa. Karena ada 4 tim yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten ini yang mengawal setiap pembentukan koperasi desa di setiap desa atau kelurahan ini. Jadi hari ini 8 lagi kalau tidak salah. Mungkin ada yang masih ada Tanah Trilau yang dibentuk. Begitu Emilo. Jadi Jadi meskipun Om Alil
ini Kopdes Merah Putih digagas secara top down ya. Iya. Maksudnya karena dia berupa instruksi presiden, tetapi kita berharap bahwa tetap roh daripada pembentukan koperasi itu ada. Iya. Salah satu roh pembentukan koperasi itu kan didasari berdasarkan kebutuhan dari beberapa orang dan akhirnya sepakat untuk membentuk badan usaha koperasi. Karena bagaimanapun koperasi itu dibentuk oleh anggota berdasarkan ada kebutuhan, kemudian anggota sendiri yang menjadi pemilik ya daripada koperasi itu. Jadi dia membentuk, dia juga sebagai pemiliknya Om Ali. Oleh karena itu kita berharap minimal dipandanglah sebagai sebuah kebutuhan memang untuk di desa bahwa ada koperasi yang menjadi lokomotif perekonomian desa, dan kita bersyukur ini karena presiden kita yang baru Bapak Prabowo Subianto ini ingin mengembalikan kembali amanat konstitusi pasal 33 tentu ya terkait dengan badan usaha kekeluargaan ini yang dianggap sesuai. Sekarang tinggal masyarakat Indonesia penggiat koperasi bagaimana menangkap pengamannya, jangan lagi seperti dulu. Banyak koperasi yang sekarang ya mati suri lah seperti itu. Selalu mengharapkan peran serta atau subsidi dari pemerintah. Jadi memang koperasi ini saya setuju tadi kalau betul-betul melahirkan pengurus ya dianggap betul-betul mampu. Persoalan ke depan nanti ada subsidi atau bantuan pemerintah itu soalnya. Yang penting dulu semangatnya Malil. Iya. Jadi ini sebenarnya peluang bagi masyarakat. Iya. 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 Jadi peluang bagi masyarakat untuk ini, bagi mungkin anak-anak muda yang tidak ada pekerjaannya itu ya bisa bergabung di koperasi ini. Jadi mungkin ada warga kita yang ada di luar, kemudian yang ada mungkin di luar sana yang tidak ada pekerjaannya, ya katanya bisa direkrut untuk menjadi. Dan ini tidak tertutup kemungkinan ke depan ini kan baru tahap gagasan dan pembentukan badan hukum dan sebagainya. Tidak tertutup kemungkinan itu Om Alil. Nanti akan sama dengan desa. Desa itu kan ada sarjana pendamping desa ya. Oh iya. Nah, bisa saja nanti ke depan ini dilakukan rekrutmen untuk sarjana pendamping koperasi. Sekarang kan sebenarnya sarjana pendamping koperasi itu masih ada Om Alil. Iya. Tapi lebih mendampingi koperasi-koperasi ya. Saya tahunya itu masih ada, saya tidak tahu apakah dilanjutkan nanti tidak tahun ini, tapi masih ada. Nah, bagusnya itu nanti dikembangkan, kemudian alumni manajemen koperasi yang ada tersebar di seluruh tanah ini itu direkrut untuk mendampingi supaya betul-betul ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Menyerap tenaga kerja lagi itu nanti. Iya, menurut informasi kemarin ada kayaknya pendamping lagi tuh yang mau direkrut. Bisa jadi. Iya. Ya, kita ucapkan selamat pagi nih, ada IBS baru, kemudian ada Henvila ya. Sempat mampir sejenak. Iya. Selamat pagi. Ya, kemudian saya lihat ini juga kemarin ada yang ulang tahun juga ini. Ibu Bupati saya lihat yang. Oh iya. Iya. Kemarin gak ulang tahunnya ya, selamat hari ulang tahun. Selamat hari ulang tahun. Iya. Kemudian apa lagi nih? Yang hangat-hangat biasanya tuh. Apa itu? Yang hangat-hangat itu biasa kopi. Kopi. Kalau saya di sini di Makassar kalau pagi itu disediakan air hangat. Oh iya, itu bagus juga itu. Tapi kalau ada kopi, ada jus ya bagus. Apalagi kalau dikirimkan ke ini. Begitu. Iya, nanti saya yang kirimkan Om Alil. Iya. Ini kemarin juga ada talk show mengenai pendidikannya. Iya, pendidikan nasional ya. Di pendidikan nasional ini. Siapa yang selenggarakan itu, Bung Alil? Dinas Pendidikan saya lihat itu. Oh, Dinas Pendidikan. Iya. Nah, kemudian apa temanya? Apa yang
Siapa peserta di situ? Sempat hadir ya? Tidak, tapi saya lihat di di berita-berita bahwa yang melaksanakan ini dari Dinas Pendidikan dengan komunitas guru Belakar Nasional. KGBN Kabupaten Baru yang menginisiasi juga ini bersama dengan Dinas Pendidikan. Ini dilaksanakan di MPP lantai 6 MPP kantor Bupati. Baguslah itu, yang penting kan, cuma kita tidak tahu dihadiri oleh siapa saja, siapa pembicaranya. Kan banyak juga daerah-daerah yang menyambut Hari Pendidikan Nasional itu, misalnya dengan demo mahasiswa. Wah. Kalau di daerah-daerah lain selain disambut dengan demo ya. Ada demo mahasiswa, mungkin menuntut beasiswa atau menuntut apalah yang terkait dengan Hari Pendidikan. Kalau di Baru dirangkaikan dengan ada acara-acara talk show seperti itu, menurut saya bagus. Yang penting melibatkan orang-orang yang betul-betul memiliki kompetensi ya sebagai narasumber, dan outputnya itu betul-betul dicatat sehingga bisa diimplementasikan, tidak hanya sekedar diskusi. Kepada Minasang Haji Karim, banyak diskusi, kurang, tidak ada eksekusi. Jadi Haji Karim itu maunya kurangi diskusi, perbanyak eksekusi. Sama dengan tema lagu kita tadi itu, Om Alil. Coba kalau diresapi dalam-dalam itu lagu Bugis tadi yang kita putar itu. Baru. Bugis Nato berdua. Nah, itu gara makurang ngetena. Itu baru itu gara makurang ngetena. Tapi jadi tindakan yang perlu banyak. Itu makanya kalau tidak banyak komen, tidak banyak tiba-tiba berbuat sesuatu yang inovatif. Luar biasa. Kalau kita tidak pernah lihat dengar ini tiba-tiba ternyata ini ada bangunan-bangunan atau apalah ya. Kemarin juga saya lihat itu sudah di Pasar Matirwali di medsos itu sudah bergerak itu. Saya lihat kepala pasar bersihkan itu di depan itu, ada saya lihat. Sudah tidak ada penjual-penjual di depan di halaman parkir. Enggak, di depan itu sudah dibersihkan, kemudian pohon-pohon juga dia tebak, dia pangkas. Di depan pasar. Iya, depan pasar. Pohon-pohon ditebang ya, karena saya belum melihat itu, Malil, tapi bukan ditebang. Dipangkas kah apa ya? Ya, jangan ditebang ya, karena kalau ditebang itu orang-orang lingkungan mestinya protes gitu. Tapi kalau Bang Idris dulu waktu jadi bupati itu, dia sangat sayang dengan pohon-pohon yang sudah bagus sebagai pelindung. Kita kan juga mau kota hijau, kalau tiba-tiba langsung main tebas saja, jadi harus penuh pertimbangan kalau itu dilakukan. Tapi kalau hanya pangkas-pangkas ya dengan alasan untuk estetika pandangan dari depan supaya dia bagus kelihatan kan bersih. Tinggal mau mami nanti dicat-cat kembali pagarnya itu. Dicat-cat mami itu. Yang penting jangan cuma di luarnya saja, casingnya yang diperbaiki. Di dalam yang paling penting itu substansinya sebenarnya. Yang penting. Tapi kita syukurlah kalau sudah mulai ada action ya, sudah mulai kelihatan. Karena pasti nanti kita akan evaluasi apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan kita terus menyuarakan itu mana sudah yang sudah dikerjakan. Perubahan yang ternyata itu terutama di 8 kepala pasar yang kemarin sudah dilantik itu. Apa ini yang diskusi yang kemarin ini, mungkin yang di medsos di grup IKBK, apa-apa yang biasa yang kita dengar? Apa itu, Malin? Mungkin ada isu-isu lagi yang hangat dibicarakan di grup-grup atau di medsos. Kalau di grup-grup WA, Facebook yang ada di Baru masih seputar itu, Malin. Jadi di situ kan bukan hanya dalam konteks daerah saja yang sering disampaikan atau didiskusikan atau diberikan informasi, tapi juga menyangkut informasi-informasi yang sifatnya nasional.
Tapi kalau kita melihat sebenarnya di Facebook terutama, bukan di grup-grup itu ya, masih isu-isu yang sering diperkembangkan atau didiskusikan itu terkait dengan kebijakan Bupati ini yang beberapa belum cukup 100 hari ini yang lebih cenderung melakukan misalnya pergantian-pergantian seperti itu Malil. Kemudian ada juga yang menanggapi terkait dengan itu mobil dinas itu Malil. Itu di Facebook itu kalau saya lihat itu diskusinya menjadi panjang dan seru juga karena ada senior pegawai juga yang biasa juga ikut nimbrung yang berdiskusi terkait dengan itu. Misalnya yang paling menarik itu bahwa menurut dia ya meskipun ada regulasi yang mengatur, mungkin ada yang menjadi prinsip pertimbangan dari Bupati. Dalam hati saya tidak ada sebenarnya dalam yang paling prinsip kalau kita berbicara tentang tata kelola pemerintahan, kita berbicara tentang good governance itu ya, regulasi itu sendiri. Kalau ada prinsip yang bisa mengalahkan regulasi yang ada, nah itu clear. Karena apa gunanya regulasi kalau masih ada lagi yang bisa di atasnya seperti itu. Iya. Oke, selamat pagi untuk nih yang sudah bergabung bersama kita ini, Bu Lilis. Selamat pagi. Kemudian Ida Said Dale, kemudian ada Adi juga yang baru bergabung bersama kita di sini. Juga yang saat ini lagi nonton di live Facebook, kemudian di YouTube IGA Radio. Ya, selamat mengikuti acara Ogi Menyapa. Ya, Ogi baru menyapa, obrolan pagi seputar baru menyapa. Ya. Dan baik, kita lanjut. Apalagi yang hangat ini bisa kita bicarakan ya, bisa mungkin pendengar ataupun saat ini yang menyaksikan acara ini bisa menyampaikan. Apalagi misalnya tema untuk minggu depan bisa saja teman-teman menyampaikan lewat obrolan kita, misalnya pagi hari ini Om Alilta. Nah, kalau di kecamatan saya misalnya ini ada persoalan seperti ini, misalnya ada gabah yang bertumpuk di pinggir jalan tapi tidak ada pengangkutan, akhirnya gabah rusak. Tuh ya benih-benih gabah mantaji bibit-bibit padi gabah lagi ya. Hanya seperti itu. Bagaimana kalau ini dibicarakan supaya semua stakeholder yang terkait bisa ikut berperan supaya tidak terjadi seperti itu. Ya seperti itu Malil. Jadi kita akan ini kalau memang masyarakat luas sudah mulai terlibat, tapi kita anggaplah bahwa proses untuk menuju ke situ memang butuh waktu Malil. Butuh waktu. Jadi yang penting kita dulu konsisten. Setiap hari Senin sampai dengan Kamis jam 7 sampai jam 8 kita hadir menyapa warga baru, baik yang ada di Kabupaten Baru maupun juga yang ada di rantau untuk berbincang terkait dengan isu-isu yang lagi aktual di Kabupaten Baru sebagai bentuk kontribusi kita untuk menyerap aspirasi yang ada yang berkembang di tengah-tengah warga Baru. Ini ada komennya Bu Ida Said Dale. Maaf, suaranya suara hati terlalu menggema. Oh, mungkin mau dekat-dekat itu kita kasih pindah itu ke depan mic ta Om Ilo. Ya. Ini masalahnya saya tidak lagi di studio ini dan alat yang saya gunakan sangat sederhana ini, mungkin lagi jadi saya sudah hilangkan efeknya ini. Malil, mudah-mudahan kalau sudah dekat lebih bagus, malah saya bisa pakai lipstick apa ini filternya juga kelewatan banget ini. Oke, jadi begitu harapan kita jadi masyarakat Baru, mungkin juga ada yang dari luar yang punya kepedulian terhadap daerah Baru, mungkin ada secara punya hubungan ada keluarga, ya silahkan berpartisipasi, karena kita berharap memang ada partisipasi lebih luas dari teman-teman lain di dalam proses obrolan-obrolan ini, Bung Alil. Ini juga ada informasi
Ini tapi ya informasi dari Pemkab ini. Pemkab baru dengan Kemenkumham Sulsel sepakati MOU penguatan layanan dan produk hukum daerah. Apa itu maksudnya? Produk Kemenkum Sulsel. Kemenkum Sulsel memperkuat sinergi penyelenggaraan layanan hukum dan pembentukan produk hukum daerah. Ada kerjasamanya saya lihat ini. Ini kita kutip dari Tribun. Mungkin dia mau bermitra dengan pemerintah barangkali dalam rangka asistensi mungkin ya. Asistensi. Kemudian menentukan atau menjadikan beberapa desa sebagai pilot project percontohan barangkali sebagai desa yang taat hukum barangkali. Iya. Ada kan dulu namanya kelompok Kadarkum itu, kelompok sadar hukum. Sadar jadi hukum, bukan hanya kelompok sadar wisata, kelompok sadar hukum juga ada. Mungkin begitu tujuannya. Begitu deh. Ya. Ya, jadi siapa tahu ada info-info yang ingin disampaikan ke kita di sini, ya silakan komen di komentarnya. Nanti kita akan bacakan. Kemudian mau sampaikan apa ya terkait dengan dari kita. Memang sebenarnya ada juga kendala di dalam proses tayang kita, live streaming kita ini karena kita ini agak pagi-pagi. Biasanya kalau jam 7 sampai jam 8 itu kan persiapan teman-teman ASN untuk berangkat ke tempat aktivitas. Dan bagi-bagi ibu-ibu rumah tangga atau perempuan itu biasanya mempersiapkan diri untuk di dapur, mempersiapkan sarapan pagi, anak berangkat sekolah dan sebagainya. Jadi memang timingnya ini butuh waktu yang sangat panjang. Nanti baru bisa barangkali menjadi perhatian dari banyak teman-teman yang peduli terhadap daerah ya. Saya katakan itulah tadi ada proses. Kita juga mau kasih pindah. Ada yang pernah WA saya, bisa enggak kalau obrolan itu misalnya dikasih pindah di sore atau malam hari? Sebenarnya bisa-bisa saja. Nanti kita akan diskusikan dengan teman-teman yang kita ambil yang mana suara yang paling banyak. Mau pagi atau mau sore atau kalau malam. Kalau malam bukan lagi obrolan pagi tuh. Itu masalahnya ini. Oh iya, saya lupa di Ogi itu adalah obrolan pagi. Ya memang pagi. Kalau misalnya digeser jam 8 sampai jam 9 sekian itu mungkin bisa ya. Masalahnya kita juga ada kegiatan-kegiatan lain biasanya di jam-jam 10 ke atas, jam 9 gitu. Kayaknya kita. Tapi ya kita lihat saja nanti. Mungkin sedikit agak maju barangkali 7.30 atau jam 8 lah seperti itu. Kita lihat saja nanti ya. Ini ada Ibu Lilis. Waduh, suaranya Bang Ilo terpantul. Mana terpantul? Dubbing ki barangkali ini Om Lil. Dubbing mungkin. Saya matikan ke monitorku dulu. Dubbing. Agak lumayan Mika Bang. Mudah-mudahan sudah agak lumayan. Jadi mohon maaf ini karena ini serba darurat, ini saya lagi di Makassar ya, kemungkinan sampai hari Jumat atau Sabtu baru mungkin kembali, atau sekalian bermalam minggu di Makassar dulu baru kembali. Iya. Ibu Lilis ini siapa tahu ada apa lagi yang mau dibahas ini Bu Lilis. Ya, kita bahas apa lagi? Kita perlu kasih juga informasi kepada teman-teman semua di kesempatan ini bahwa insya Allah besok pagi jam 7 sampai jam 8 kita hadir lagi kembali, dan itu kita akan membahas tentang polemik mobil dinas Bupati Baru, mobil Alphard itu yang justru diberikan kepada wakil bupati untuk digunakan. Nah, sementara ada beberapa warga baru juga mempertanyakan itu karena menganggap CC-nya itu sebenarnya diperuntukkan untuk bupati, kenapa diberikan ke wakil? Nah, kalau digunakan oleh wakil dianggap ada dugaan pelanggaran terkait dengan itu, karena semua mobil-mobil dinas pemerintah itu, terutama gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, kemudian bupati, wakil bupati, termasuk ketua DPR dan sebagainya, itu ada aturannya di Permendagri ya, Mas.
ada Permendagri yang mengatur tentang CC, diatur CC-nya, tidak diatur bahwa harus mobil Alphard, harus mobil Land Cruiser, Pajero, tetapi diatur dengan CC kendaraan itu. Oh, iya. Oh, beda. Jadi tidak apa-apa, ini kita angkat sebagai bincang-bincang di obrolan pagi. Ya, tujuan kita lah, mudah-mudahan kita kan juga tidak mau pejabat-pejabat kita ini ada pelanggaran. Kalau kita sayang ini Om Halil, makanya kita bicarakan daripada nanti demo nanti mahasiswa lagi baru doa kenapa kita tidak diingatkan. Dan saya yakin ini tidak mungkin tidak ditahu, apalagi sekelas wakil bupati, beliau lama jadi pamong kan, senior gitu, pasti dia paham gitu. Daripada disimpan tidak digunakan, sama dengan mobil yang dipakai juga oleh ketua DPR, katanya dugaannya juga ada mobil Hyundai itu justru jarang dipakai oleh Pak Ketua. Ini kan pemborosan anggaran saja. Kalau begitu ya lebih diuangkan saja, baru diprogramkan untuk masyarakat yang jauh lebih bermanfaat, yang lebih urgen. Iya, apalagi pemerintah sekarang harus efisiensi. Iya, saya seperti itu. Jadi ya kita ingin tahu apa alasan dimaksud itu, dan besok itu kita bicarakan itu kembali secara dalam, dan tentu kita tidak hanya membicarakan saja dalam bentuk apa ya, mungkin harus ada sajian data-data yang lengkap terkait dengan itu. Iya. Ini mah Bu Lilis, makin keras pantulannya Bang Halil, makin keras. Wah, kenapa bisa? Oh mungkin. Padahal tidak ada. Saya dengar di sini tidak ada dubbing, tidak ada pantulan. Kita coba undang Ibu Lilis. Iya, nanti tuh disampaikan Ki. Ya, selamat pagi untuk yang baru bergabung bersama kita di sini. Ya, selamat mengikuti acaranya Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, tentunya ada Alil di sini bersama dengan Bang Ilo. Iya. Dan halo. Kita coba panggil dulu Ibu Lilis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat sekali pagi. Suaranya Bu Lilis, kasih besar-besar sedikit Bu Lilis. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi dan selamat pagi. Iya, terpantul-pantul beda suaranya Bang Ilo. Tidak mungkin monitor saya yang kurang bagus ini. Iya. Insya Allah minggu depan Senin sampai Kamis itu sudah ya lebih bagus lagi lah, karena sudah kembali ke baru kan. Ini kan darurat ini. Iya. Ini ada komen dari Andi Sundra. Berarti pantulannya ini tergantung tempat ya. Bisa jadi, ya, karena siapa tahu menggemaki ataukah agak terlalu jauh dari mic atau bagaimana? Kalau begini bagaimana? Ya. Ini ada dari Andi Sundra, salam sehat Ki semua. Iya, salam sehat, makasih banyak Pak Andi. Iya. Bosku itu, letting kita itu Andi Sundra itu, Bos Sundra sekarang lagi di Makassar, lagi tugas barangkali ya. Iya. Mantan Kabak Ops. Baru, Polres Baru ya. Iya. Oke, Ibu Lis. Ya, apa yang hangat-hangat lagi dibicarakan ini baru? Ya, saya kira kita sama-sama lihat kemarin di info kebijakan baru itu terkait dengan Om Halil yang dubbing. Sampah yang menumpuk di Mas Bagus nih. Ya, oke. Jadi yang hangat kemarin itu didiskusikan di info kejadian baru itu terkait sampah yang menumpuk di samping kantor DPR. Oh iya. Nah, itu yang sebenarnya dari pihak DPR meminta kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup
segera menindaklanjuti. Iya. Saya kira ini bukan hanya tugas dinas kebersihan, tetapi bagaimana menerapkan aturan daerah itu sendiri sebenarnya. Tidak bisa kita saling menyalahkan kalau sudah kondisi seperti itu. Ya, kita lihat pernah ada kasus malah beberapa masyarakat itu mengangkut sampahnya di depan kantor bupati kan waktu itu. Kasus dari provinsi lain, kabupaten lain malah waktu itu. Nah, ini tidak sampai ke kantor DPR, depan kantor DPR, tapi di samping di halaman pekarangan kantor DPR. Nah, ini mungkin yang perlu kita diskusikan bersama, Bang Khalil, Bang Ilo, bagaimana pemerintah sebenarnya mengantisipasi agar sampah ini tidak sampai mengganggu pandangan dan terutama tentu akan berdampak pada kesehatan lingkungan. Jadi selain itu ini jelas-jelas mengatakan tadi pemerintahan menumpuk, apalagi bagaimana dengan yang bagian-bagian pelosok di daerah. Iya kan? Itu sudah cerminan sebenarnya. Jadi untuk mengantisipasi ini bagaimana menerapkan aturan pemerintah daerah itu sendiri sebenarnya, bagaimana memang yang harus itu ditempatkan. Titik-titik lokasi pembuangan sampah itu yang seharusnya di mana, itu harus jelas memang. Jadi jangan seperti ini. Ya, saya kira ini yang berulang, tetapi ini berulang sudah kita diskusikan, tetapi karena ini memang menjadi sebuah permasalahan yang sangat kompleks, sehingga ini tidak akan pernah hilang dari permukaan untuk kita diskusikan bersama, karena ini menjadi sebuah dubbing dari studio ini, dubbing dari situ. Semua biar Ibu Lilis juga menggembang sekali. Ada dubbing, ya. Iya. Udah ada nih. Bagaimana? Bagus nih? Ya, ini baru bagus ini. Masih doubling, masih. Coba matikan dulu kembali, Dede. Coba internal play-nya dulu di situ, Melilis. Siapa tahu di situ aktif. Iya, bagaimana? 1, 2, 3. Masih lebih kencang. Itu yang dimaksud tadi Om di masih Lilis itu doubling. Kalau begini? Iya. 1, 2 masih. Iya. Berefek semua suara, berefek semua suara jadi semua berefek. Nah, tutup semua ini. Sudah tertutup. Iya. Iya, lanjut. Dilanjut. Ibu Lilis. Ya, kembali lagi. Jadi ini mungkin perlu kita masih kayaknya. Masih Om Lilis di situ di studi. Atau di Ibu Lilis ada internal play-nya enggak di situ? Coba dikasih off. Enggak pakai. Oh, enggak pakai. Tidak pakai songket ya? Enggak. Ini sudah ada. masih ada. Kencang Om Lilis. Ini saya sudah tidak aktif kan, sudah. Oke. Bagaimana? Ya, 1, 2. Sekali lagi saya coba, kalau tidak bisa turun. Lanjut saja, masih bisa jadi dengar barangkali ditangkap poinnya Melilis. Memang masih perlu banyak dibenahi di saat doublingnya dari itu. Iya, masih enggak bisa Ki. Iya, tapi bagus. Aktif juga live juga di radio kah? Iya live. Ini broming malah, ini ada suara ribut. Ya lanjut Ibu Lilis, begitu saja ya. Saja ya, karena kita cepat kayaknya tambah menggema.
Iya, makanya tadi pemirsa juga enggak terlalu ini karena dubbing. Ya, oke, saya slow. Oke. Jadi kita kembali pada persoalan persampahan Bang Ilo. Ya. Yang kemarin itu kita lihat bersama diskusi di IKB itu terkait dengan sampah yang menumpuk di pekarangan kantor DPR. Saya kira ini kembali pada bagaimana mengimplementasikan peraturan daerah. Ya, jadi kalau kita implementasikan peraturan daerah, maka di situ akan rumit. Ini permasalahannya di mana? Kalau ini tidak diterapkan, ini akan begini-begini terus. Ini barang ini. Ya. Dari ujung baru sampai perbatasan Parepare, kalau kita masuk di perbatasan Parepare itu tidak pernah kita lihat itu ada sampah menumpuk di situ. Iya. Nah, tapi kalau kita sudah lewat di lewat batas kota ke sana, kita masuk ke wilayah Kalandro ke sana itu di daerah lokalita itu sudah menumpuk di sebelah kiri, kemudian di Batu di Poso, lalu kemudian sepanjang jalan naik. Kita sudah pilih tempat itu yang sampahnya sampai menumpuk. Nah, selain mengimplementasikan peraturan daerah, saya kira ini yang perlu kita diskusikan bersama, bagaimana win-win solution yang bisa kita tawarkan ke pemerintah daerah agar ini bisa terbenahi dan tertata dengan baik. Ya, walaupun ya kita tahu bersama bahwa ini kita sudah sering diskusikan, tetapi tidak bisa ini hilang dari permukaan karena memang ini akan menjadi sebuah kebutuhan kita, menjadi sebuah kebutuhan pokok bagaimana menangani sampah ini. Ya, saya kira kembali lagi pada itu, kembali lagi kalaupun memang misalnya peraturan daerahnya tidak menerapkan sanksi, saya kira perlu dilakukan revisi terkait dengan peraturan daerah itu. Jadi dalam merevisi anggaran, merevisi peraturan daerah itu ya kita lihat lagi kembali mengaitkan antara bagaimana fungsi BUMDes misalnya yang ada di setiap desa itu yang sebagian misalnya anggarannya itu dialihkan untuk pengelolaan sampah. Iya. Supaya ini terbenahi di setiap desa, ya tidak sekedar pembangunan infrastruktur, tapi ini yang penting dulu ini bagaimana menata lingkungan agar tertata dengan bersih dan sehat. Saya kira itu Bang Ilo, masih pecah suaranya. Ya, masih terjadi dubbing ini. Saya cuma tidak tahu dubbingnya ada di mana ini. Apakah di tempatnya Pak Alil ataukah di tempat saya? Kalau saya ini tidak ada lagi internal play dan saya tidak pakai monitor HP lagi, jadi kecil kemungkinan untuk terjadi doubling ya. Silakan Om Alil tadi diperjelas dulu karena kalau kita yang bicara tidak ini kecuali saya dengan Ibu Lilis ini ekonya terlalu luar biasa menggema, tidak ada bisa didengar dengan baik. Iya. Boros bicara. Iya. Baru saya on kan ini. Tadi saya sudah matikan waktu saat bicara Ibu Lilis. Jadi saya matikan alat di sini. Jadi bagus nih. Coba. Bagus nih. Bagus nih. Belum. Kalau kita bicara lama pasti tidak. Masih terjadi dubbing ini. Coba kalau Ibu Lilis dulu yang matikan. Saya matikan ya. Coba bicara lagi. Saya matikan alat di sini. 1, 2, 3. Masih. Berarti coba Ibu Lilis yang matikan. Ya. 1, 2, 3. Ibu Lilis sudah mati ya? 1, 2, 3. Di mute. Apa bagus tidak masih dubbing. Oke. Ini baru saya on kan ini. Saya matikan semua alat tadi ini. Coba juga kalau saya coba saya matikan. Iya, kalau saya dengar sini bagus nih.
Ya sepertinya. Iya. Tes. Oke, masih. Masih di. Pakai headset Kika? Saya enggak pakai. Enggak pakai. Iya. Om Milo bagaimana? Iya. Jadi bicara tentang sampah. Ini sampah ini tadi dibicara oleh Ibu Lilis. Ini terkait sampah di dekat kantor DPR ini, DPRD baru. Jadi kemudian lanjut ke bawah sana sampai Maluset Tasik sampah terus. Apalagi kalau di daerah Tanete ini pasti banyak juga sampah. Kemudian ada usulannya tadi ini Bu Lilis bahwa nggak bisa kayak itu dana yang ada di desa ini dialihkan ke ini penanganan sampah. Jadi supaya sampah-sampah yang ada di sini di desa atau di kelurahan ini teratasi. Mengingat ini mungkin kewalahan kapan di dinas kebersihan atau bagaimana kayak itu? Ya, jadi begini Om Balil, meskipun masih dubbing saya lihat nih. Persoalan sampah itu biasanya memang saya lihat itu nanti terlalu diperhatikan ketika menjelang hajatan. Menjelang hajatan apa ya? Menjelang hajatan Adipura. Untuk Adipura. Mestinya kan sebenarnya bersih lingkungan itu sudah menjadi kultur, budaya, dan semua instrumen yang terkait dengan di daerah harus terlibat secara partisipatif, secara aktif. Tetapi kalau apa yang disampaikan tadi Bu Lilis, mestinya kelurahan, bumdes, desa maksud saya, itu harus melakukan upaya-upaya yang sama supaya ada sinergitas. Karena mungkin juga orang-orang lingkungan hidup ini kewalahan ini petugas sampahnya, apalagi insentifnya tidak terlalu seberapa, kesian juga mereka itu. Ya seperti itu kalau menurut saya. Terutama memang selain di Kecamatan Baru ini, kalau di kecamatan lain mungkin memang intensitas pengelolaan sampah itu yang tidak terlalu bagus. Kalau di Kecamatan Baru kan kelihatan sudah mulai, meskipun pernah beberapa hari juga tidak terangkut itu sampah, ya mungkin karena itu tadi persoalan sarana dan prasarana yang dimiliki. Kan banyak di situ yang berpengaruh. Bisa sarana dan prasarana, bisa juga insentif orang yang mengerjakan sampah. Sampai sekarang ini kasihan itu mereka bekerja itu kalau tidak salah 35.000, 40.000 per hari. Jadi kalau dia makan merokok itu sudah tidak cukup. Sementara risikonya terhadap kesehatan itu luar biasa. Armadanya juga barangkali memang yang perlu tambah. Jadi kalau konsepnya Bu Lilis tadi, kalau setiap desa punya armada dan setiap kecamatan ada tempat pembuangan sampah, ya kan. Nah itu yang juga yang susah, itu persoalan juga itu tempat pembuangan. Karena tidak semua orang masyarakat bersedia di daerahnya di tempat pembuatan. Apakah cocok itu kalau seumpama disiap kami oleh pemerintah desa kontainer, seumpama kontainer, siapa lagi yang mau di dekat rupanya ditempatkan di jadi pasti kalau bilang kemudian angkutannya lagi misalnya ke pembuangan sampah akhir jadi perlu memang dibicarakan itu selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung sama kami di pagi ini.
Ya, dan yang saat ini lagi mengikuti acara ini di di Facebook. Ya, ini Pak Andi Mapa. Ya, assalamualaikum dan selamat pagi Kota Baru. Oke, selamat pagi. Ya, kemudian Bu Yuhen Yuha, selamat pagi juga yang ngabsen di Facebook ini. Oke. Ya, kita lanjut Bang Ilo. Iya. Iya. Ya, jadi kalau persoalan sampah ini bagaimana menurut tak lagi Bang Ilo? Ya, kalau sudah dialokasikan di desa ini, kemudian jadi kepala dinas lingkungan hidup itu perlu melaksanakan pertemuan rapat koordinasi dengan kepala desa dan lurah terkait dengan upaya penanganan sampah ini, Om Alil. Karena ini kan memang jelek pemandangannya nih, estetika kita ini ketika orang misalnya perjalanan dari Makassar menuju ke Parepare, mulai dari Butung sampai banyak sampah yang tidak terurus di pinggir jalan, karena tidak diangkut. Apalagi kalau dia sudah berserakan ya keluar dari kontainer, itu kan jelek sekali dalam pemandangan. Seperti yang disampaikan tadi Obo Lilis. Bagaimana mencari jalan keluarnya itu? Apakah misalnya kalau kontainernya yang sebenarnya mau dicari dulu akar masalahnya di mana nih? Apakah kontainernya yang tidak siap? Kemudian ataukah pengangkut sampainya menuju tempat pembuangan akhir yang tidak siap? Gitu tuh. Kemudian apakah juga memang ketersediaan tenaga yang bertanggung jawab terhadap itu di setiap kecamatan itu memang memadai? Kemudian bagaimana persoalan insentif mereka, salary mereka, itu kan semuanya terkait itu semua. Om Alil. Kemudian kalau pengelolaan sampah sebenarnya sudah bagus, mestinya itu kan sudah terpisah, itu sampah organik dan non organik itu sudah mulai dari masyarakat membuang sampah sudah itu terpilah-pilah. Apalagi saya dengar itu Om Ilo ada perda yang sudah dibuat terkait dengan coba dulu beda Om Alil. Sampah. Coba ini dulu Om Alil. Kita coba kasih turun dulu, dibawa dulu misalnya, seperti kita lihat di mana dubbingnya ini. Baru dikasih naik lagi kembali. Saya matikan apanya ini? Coba. Karena orang tidak bisa kalau bisa dengar dengan baik kalau dubbing begitu. Ya, saya matikan. Ya, baik, untuk Anda semua yang masih bersama kami di pagi ini, ya tentu di acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Kabupaten Baru. Dan sampai saat ini Anda masih mengikuti acara ini, dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 8 lewat 8 menit. Dan mudah-mudahan waktu yang kami gunakan saat ini tentunya tidak jauh beda dengan waktu yang Anda gunakan di Rumata, di mana saja di tempat Anda sekarang ini. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung sama kami pagi ini, yang saat ini lagi nonton di halaman Facebook IG Radio. Ya, selamat pagi, selamat mengikuti acara Ogi Baru Menyapa. Kemudian untuk yang mengikuti juga di YouTube, ya selamat mengikuti acara ini. Dan tentunya bersama kita di sini Alil dan
Ya, baik untuk Anda semua, kita coba hubungi lagi Om Milo. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum, Pak Balin. Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana? Tidak ada dubbing lagi. Jadi yang dubbing tadi itu di Bu Lilis, tapi sebenarnya bisa dikontrol dari situ, Malil. Kalau terjadi seperti itu di situ yang di mute dari situ. Ya, tidak ada. Ini. Bisa. Iya. Host itu bisa mute. Mute-nya. Mic-nya. 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 Mic-nya Ibu Lilis ya bisa di-mute. Oh iya. Oke, tapi sekarang bagaimana? Bagus, tidak bagus nih. Oh iya. Oke. Kita lanjut untuk perda apa ya tadi yang disampaikan Ibu Lilis itu? Iya, jadi persoalan sampah. Ya, yang banyak ini katanya tadi kemarin obrolannya di IKB ini terkait dengan sampah yang ada di DPR ini. Depannya DPR. Ya, masih ada sampah katanya di situ. Ya, kemudian kalau kita berkeliling atau ke daerah Sopeng Riaja ataupun Malusetasi katanya masih ada beberapa sampah yang tidak tertangani. Iya. Tapi kemarin itu Om Milo saya lihat ada di medsos itu di Desa Sido. Ya, yang ada masyarakat yang video tapi sudah ditangani saya lihat sampah. Tapi masyarakat Tomak apa kurang nama? Ya. Jadi itulah sebenarnya persoalan penanganan sampah terkait dengan lingkungan hidup ini memang perlu ada kesadaran kolektif. Semua masyarakat itu menjadikan bersih lingkungan itu adalah tidak lagi tergantung kepada apa yang disediakan oleh pemerintah, tetapi kita sudah harus memiliki kultur budaya bahwa budaya bersih artinya kalau ada sudah tempat sampah yang memang disiapkan di situ untuk mengumpul itu katakanlah kontainer, maka dibawalah ke situ. Kita sendiri yang mengangkut ke situ kan. Jangan lagi membuang sembarang sampah di sembarang tempat karena repot juga itu petugas sampah mengangkutnya kalau tidak di kontainer. Yang kedua, yang perlu diperhatikan juga memang pemerintah adalah sarana dan prasarana dan ketersediaan tenaga. Apakah memang sudah cukup terutama di luar konteks Kecamatan Baru Amalil ya. Yang ketiga juga berpengaruh tentu salarinya, insentifnya orang yang bertugas itu Amalil. Kan tidak semua orang bisa mengerjakan pekerjaan yang seperti itu dan itu sebenarnya berat itu Amalil. Makin remobi ini engkan Elena kasih mas sering, engkan Elena loma puluh mana nyaro sampai kan itu luar biasa itu. Mestinya mereka itu harus dikasih reward itu. Misalnya apakah pada hari raya atau hari-hari tertentu Malil, jangan dikasih jadi pekerja saya seperti luar biasa mereka tuh Malil. Belum lagi kesehatannya. Terkait dengan perda apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Lil? Iya, ada perda itu. Kalau saya dengar kemarin itu ada sosialisasinya itu perda penanganan sampah. Iya. Jadi tidak tahu sudah disahkan kah atau bagaimana? Karena beberapa tahun lalu kayaknya sosialisasinya. Tapi tahun lalu. Iya, sosialisasinya. Tapi tidak tahu sudah disahkan kah atau bagaimana? Ya. Ini juga sebenarnya kita berharap ini ke depan ini DPR kita ini Malil. Ketika membuat sebuah regulasi, katakanlah masih dalam bentuk rancangan itu dilibatkanlah stakeholder terkait, tokoh-tokoh masyarakat terkait di dalam penyusunan rancangan perda itu supaya perda yang dihasilkan betul perda yang berpartisipatif sehingga outputnya nanti perda ini ada rasa memiliki karena semua orang terlibat, semua tokoh-tokoh perwakilan, tokoh-tokoh kunci terlibat di dalam proses pembuatan perda, perbuatan regulasi itu. Kalau sekarang ini kan kita tidak tahu apa isinya itu. Nanti kita coba pelajari apa isinya itu perda terkait sampah. Jangan sampai cuma isinya lagi retribusi lagi Om Malil. Kan biasanya kalau bikin orang undang itu cuma retribusi saja ke bagaimana retribusi sampah lagi dinaikkan dan sebagainya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa terlalu jauh mengomentari itu karena saya belum dipelajari regulasi.
Ya, ada ini Pak Gunawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung Pak Gunawan. Iya. Kemudian ada siapa yang berkele? Ya. Kemudian perlu dianalisa isi perda terkait sampah. Oh iya. Setuju. Perlu memang dianalisa ini. Isi perdanya terkait dengan sampah. Iya. Baik. Kita lanjut Bang Jadi Ilo. kalau kayak DPR, kalau kayak DPR itu Malil, itu kan mestinya dia sudah punya websitenya itu sudah disosialisasikan kemana-mana ke masyarakat sehingga ketika ada produk rancangan perda yang digagas itu semua masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi itu lalu memberikan input atau masukan. Itu kan lebih bagus kalau begitu Malil. Karena tidak semua orang bisa datang ke DPR, tidak semua orang punya kemampuan untuk menyampaikan itu secara punya waktu ya. Tetapi kalau ada ruang informasi yang disediakan oleh DPR ketika merancang sebuah produk undang-undang, meskipun ada nanti RDP, ada hearing misalnya dan sebagainya, tapi tidak apa-apa disiapkan saja itu dalam bentuk transparansi DPR terkait dengan produk rancangan yang telah dipersiapkan untuk menjadi produk perda peraturan daerah. Kelemahan kita selama ini baik secara nasional kan seperti itu, dikerja secara sembuh-sembuhnya. Kalau misalnya kita lihat kemarin undang-undang TNI itu dibikin di hotel, tidak dibikin di ruang-ruang DPR. Begitu sudah ketok palu baru disahkan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak resistensi kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan di daerah tidak seperti itu. Iya, cocok itu Bang Ilo. Kalau kita bilang harus ada websitenya. Jadi di situ dicari seumpama ada draftnya di situ. Yang sudah dibuat di rancangannya. Kita baca-baca juga bilang, wah, ini nih, ini yang perlu. Kita kasih masukan. Jadi semua aktivitas yang ada di DPR, misalnya hari ini rapat paripurna, ini rapat komisi hari ini membahas terhadap RDP terkait ini, itu kan biar kita tidak datang ke DPR, kita bisa berikan masukan, bisa kasih kontribusi itu dalam bentuk transparansi, misalnya penyusunan anggaran terkait anggaran misalnya, kita kan bisa terlibat. Ini anggarannya tidak proper untuk orang miskin ini, mestinya anggaran itu dipersiapkan juga untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Itu bisa terlibat jadi bukan hanya resmi-resmi saja. Bisa terlibat masyarakat Om Ilo? Saya kira anggota DPR yang bisa. Oh, bisa sekali. Kalau anggota DPR saja itu cuma berapa kepala yang ada di sana, 25 orang. Kalau ditambah dengan tokoh-tokoh dari akademisi, dari LSM, dari pakar-pakar, itu kan lebih lengkap, mereka punya informasi kan. 25 kepala dengan 100 kepala, 300 kepala kan jauh lebih efektif kalau lebih banyak yang berpikir. Sudah hilangkanlah sudah itu masuk sobo. Sekarang sudah saatnya transparansi transparansi publik dan memang itu dijamin oleh undang-undang. Ini ada Andi Risi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bu Lilis, ada pasti webnya Bang Ilo, cuma nggak dipublikasikan. Nah itu dia sosialisasinya lemah kan? Saya coba cari beda di sini. Website DPRD Barudi. Mudah-mudahan ada bisa. Tapi jangan nanti setelah bukan sosialisasi ya. Kalau sosialisasi tidak ada juga gunanya kalau dia sudah menjadi produk perda baru dipajang sama misalnya di kantor kehakiman misalnya katakanlah di Mahkamah Agung. Setelah dia sudah menjadi keputusan itu baru kan diposting jadi website mereka untuk melihat apa putusannya yang terkait dengan kasus ini. Kita maunya DPR ini ketika dia ingin sudah merancang misalnya ada rancangan perda terkait dengan sampah, maka itu sudah diposting. Jadi masyarakat bisa terlibat memberikan masukan yang merasa paham dengan itu terkait dengan itu amalnya. Tapi intinya tadi meskipun juga ada itu kalau sosialisasinya minim ya susah juga orang tidak tahu. Tidak ada memang Om Ilo sudah ku cari. Tidak ada. Yang ada itu IG-nya sekretariat DPRD, IG Instagramnya maksudnya dia. Ada nih kunjungan kerja DPRD baru. Apalagi itu kalau kunjungan studi mana dia tidak mau terlalu publikasikan gitu Pak, maka dia untuk masyarakat yang sangat jauh kami lah jangan anggota DPR.
Aduh. Coba kalau kayak Ibu Lilis apa semuanya ada di DPR kan enak. Memang orang yang punya kemampuan ya untuk ya sudah bisa terukur lah. Tapi emang susah sekarang dengan sistem demokrasi kita secara langsung gini ya. Banyak orang-orang yang punya kemampuan, kapasitas, tetapi no money. Iya, mapaku padahal di sana tempatnya orang-orang idealis. Yang ini Bang Ilo ya, mapaku pulus. Bahasa Ibu Lilis kadai mau jadi anggota DPR tapi 1,5 miliar pindah mana nih lo? Iya, tata. Ada pernah cerita saya itu teman Malil. Iya. Maka dah engkat mana sampai tahu nasib Pak Ilham agar kada si punganan asang gilan tidak itu nang kaling ngemet nak kongkar apa aku DPR kan jadi agak menurut Tom biar satu dang. Oh tata. Ada yang begitu. Jadi ya itulah situasi hasil daripada demokrasi kita yang seperti itu. Iya, itu komennya Bu Lilis katanya. Penyusunan produk hukum atau perda ini bottom up, bukan top down. Ya betul. Maka dia aneh mati balik. Betul. Awin. Ya kan seperti itu Pak. Yeah. Jarang kan kita ini dipanggil-panggil misalnya LSM, pers, misalnya akademisi civil society lah. Padahal mestinya itu setiap dalam proses perancangan perda diundang itu tokoh-tokoh yang dianggap terkait stakeholder namanya Malil. Iya. Nah, jadi kalau kita berbicara pariwisata diundang itu kepala dinas pariwisata, diundang penggiat pariwisata, diundang perhotelan, diundang itu yang punya experience, punya pengalaman terkait itu supaya hasilnya lebih bagus. Jangan langsung studi banding. Yang nak ada Prabowo, jangan langsung studi banding karena sekarang sudah bisa didapat semuanya di internet. Tapi kan sekarang ini kan orang noleh lesi modal lain aku nak perbanyak studi banding apa di situ ada perjalanan dinas. Tamega mater SPPD Tamega Bangila. Dia napa pada biasa malil. Dia tono na mega makon. Noleh mah tu penget tu makuran ni lo manta anggota DPR. Maneng kau Melo. Mau atal lisu ya. Kau mapas ini 2,5 miliar mau atal. Ada saya dengar orang DPR yang duduk sekarang ini toh. Dia mengeluh. Mengeluhnya kenapa? Doi matekan asengi pesul. Bisa di doi matekan asengi pesul di sekian miliar. Iya. Jika ada kan ni agak otowe dan sebagainya. Sistemnya mak jamak. Paling sudah cedek miar doi. Dicicil kembali. Tandanya di kalau untuk bisnis mungkin lebih ya. Iya. Oke, nanti kita bahas lagi di sesi yang lain seperti itu tuh. Oke. Wajah demokrasi kita. Jadi Om Milo masih terkait dengan pembahasan kita besok ini. Oh iya, mau gabung ini Ibu Lilis. Iya. Kita coba dulu. Yang penting dia sinadabi belah. Ya, dia nak apa tuh makanja nih. Ya. Salah satu tokoh perempuan ini yang cukup aktif juga ini. Silakan Bu Lilis. Halo. Halo. Mana Bu Lilis? Baru dipersiapkan. Iya. Berangkali. Ya, halo Ibu Lilis. Mana Bu Lilis? Tapi juga memang ini Om Ali. Iya. Memang harus ada juga diperbaiki juga dari masyarakat kita yang selalu masa bodoh. Jadi sekarang ini sudah mulai kita harus aktif ini. Iya. Nah mudah-mudahan dengan obrolan pagi kita seperti ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain untuk semakin aktif lagi Om Alil. Ketika ada pembahasan rancangan peraturan daerah di DPR, kita aktif untuk minta hearing, untuk minta RDP. Ini saya dengar ini ada salah satu masalah kasus di Tanah Terilau tentang pasar itu, kepala pasar. Saya dengar bukan ada beberapa, mungkin dalam waktu dekat ini dia minta RDP Om Alil. Apa dengar pendapat karena saya tidak tahu apa masalahnya, mungkin karena rata-rata ternyata mereka ada yang juga belum selesai masa kerjanya Om Alil. Oh. Dia pernah selesai sesuai dengan SK ya. Pada Toro 2026 selesai, eksekusi 2025.
Oh, aneh kontra di aneh apa di pokoknya anu sih ya kesini ipalesok tengah lalengi aku bahasa lagi. Jadi informasi nih untuk Ibu Lilis kalau masih monitor, kita ini akan membuat grup WA terkait dengan obrolan pagi. Di situ nanti kumpul semua teman-teman yang masih punya idealisme, punya pikiran-pikiran yang masih bagus untuk daerah. Jadi apa tema yang kita akan bahas itu kita diskusikan sebelumnya di grup, Om Malil. Jadi nanti Bu Lilis ini di DM diminta nomornya, dimasukkan di dalam grup untuk kita. Ada Mi Om, ada Mi. Ada Mak Bagino. Ada Mi. Sudah ada kan? Iya kan? Ada Mak, begitu memang kalau tidak disimpan dalam hati selalu dianggap tidak ada. Dan tidak tahu bilang dari dulu sudah ada di hati kan? Jadi siapa lagi yang mau peduli dengan daerah kita ini kalau bukan civil society. Jadi nanti kita bahas sendiri tentang civil society karena saya agak prihatin sebenarnya terutama di daerah kita ini. Teman-teman semuanya ini tadinya punya idealisme, akhirnya menjadi redup semuanya. Padahal ini harus akademisi, mahasiswa, ormas, organisasi ekstra Islam, kelompok-kelompok pemuda ini harus aktif. Kalau tidak aktif itu berjalan begitu tidak ada kontrol karena jangan berharap dari DPR yang memberikan kontrol terhadap eksekutif karena di situ ada konflik of interest, Om Malil. Ada konflik kepentingan. Apa konflik kepentingannya? Ya pokir salah satunya, Om Malil, dan kepentingan yang lain. Kalau kita ini kan alhamdulillah tidak ada kepentingan. Kita ini orang-orang merdeka. Saya setelah keluar dari Dewan Pengawas Rumah Sakit saya menjadi orang merdeka di baru, Om Malil. Iya. Jadi siap-siap kalau ada hal-hal yang aneh saya sendiri yang melaporkan. Tak pusing saya. Tidak ada kepentingan di. Tidak ada lagi beban saya, Om. Justru saya merdeka sekarang. Iya. Ini Pak Malik ini, terlambat Kak katanya. Oh iya Pak Malik. Terlambat tapi ada di kopinya. Kupu-kupu kasihkan Ki. Tidak apa-apa kita sedikit agak lama ini hari, Om Malik, karena tidak ada juga kesibukan kan. Iya. Oke, Pak Malik, ayo gabung, kita undang Pak Malik ini. Dulu di Baru itu, Om Malil, kalau berbicara tentang perempuan, ada Ibu Kasmia, ada Bu Yus, ada Bu Ilis, ya. Mudah-mudahan nanti hadir juga lagi yang lain-lain. Kemudian ini kita mau evaluasi nih, apakah memang Baru ini sudah punya perda transparansi publik? Dan perda terkait dengan partisipasi publik juga, jadi ada transparansi, ada partisipasi publik, itu harus dinilai. Kalau misalnya eksekutif tidak mendorong itu, bisa digunakan DPR sebagai hak inisiatif untuk. Tapi biasanya itu sudah ada karena daerah-daerah lain juga sudah ada, tapi tidak terlalu difungsikan. Kalau saya harus difungsikan sudah mulai dari sekarang. Daripada malepopi matu agak, kenapa bisa ada demo? Kenapa ada demo misalnya? Contoh misalnya sekarang ini terkait dengan mobil dinas sama ini. Mungkin saja nanti ada demo, mungkin saja ada program aksi seperti itu. Karena orang masih bertanya-tanya sampai hari ini, kenapa itu mobil sudah ada tetapi tidak pernah kelihatan. Tetapi biasa dipakai keluar daerah. Ada mobil diperuntukkan oleh Pak Ketua, kenapa dipakai oleh keluarga? Misalnya itu kan tidak boleh. Mobil dinas itu penuh dengan aturan. Bahkan kalau ke Makassar atau pulang kampung saja digunakan itu mobil tidak dalam kondisi kerja, itu ada aturannya semua, itu pelanggaran semua. Ribet. Nah ini masyarakat kita ini harus diajak kembali untuk kritis. Kalau tidak kritis terjadi kesewenang-wenangan. Karena dianggap ini kan kita tidak mau lagi orang selalu bilang, kan jangan mau aku berumah tanamnya tahu. Dan lo pusing, dan kuras sare itu harus dirubah itu, mindsetnya itu, bahwa orang Baru itu kritis, tapi kritis yang sifatnya proporsional, membangun. Seperti itu, Malik. Silakan, ada Malik. Ada Malik ini. Assalamualaikum, Om Malik. Waalaikumsalam. Makanya betul ada Om Malik sini. Makanya apalagi ke Makelong. Iya. Pokoknya. Satu album biasa dan nyanyikan itu Om Malik. Ini kan Om Malik sering perjalanan dari Parepare ke Baru. Coba lihat pengamatannya bagaimana terkait dengan sampah ini, karena sampah tadi agak lebih bahas juga masalah sampah, Om Malik. Ya, terima kasih waktunya. Kalau berbicara sampah,
sepanjang kesadaran masyarakat tidak ada, yakin saja sampah ini akan bertebaran di mana-mana. Meskipun Bupati sudah menyampaikan bahwa akan kita bentuk UPTD persampahan di kecamatan. Nah, persoalan ke depannya itu di mana dibuang itu sampah. Iya. Di mana dibuangnya. Kira-kira kalau misalnya kita ambil suatu tempat yang jauh, bagaimana biayanya? Ini saja ketika masyarakat mengeluh tentang sampah, Dinas Lingkungan Hidup itu mengeluhnya di mana ambil biaya untuk bolak-balik. Nah, ini yang harus ada perhatian yang serius ini. Kemudian terkait mobil dinas dan lainnya, saya kira yang harus berada di tim aset daerah, kemudian DPRD jangan selalu membawa kepentingan pribadi ketika membahas aturan-aturan itu. Karena kapan itu kepentingan itu tidak melihat kepentingan masyarakat. Masyarakat mengeluh, masyarakat tertindas, tapi diabaikan, diacukan. Coba kalau kita mau telusuri secara luas bagaimana kondisi masyarakat, pasti kita dapatkan banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi saya kira ini terkait mobil dinas, karena itu diprogram sebelum bupati yang terpilih. Saya kira ya wajar-wajar saja. Jadi jangan selalu mempersalahkan yang baru, sebab itu sudah terprogram sebelumnya. Jadi terkait dengan mobil dinas ini, Om Malik, ini memang bukan hari ini, besok kita bicarakan secara ini. Jadi tadi yang isu yang sempat muncul tadi itu sampah ya. Besok ini saya undang Om Malik, saya undang Ibu Lili, saya undang Ibu Yus Dahlia, karena Ibu Yus yang pertama menyampaikan ini, tapi itu pun juga kalau saya dengar dari ordal-ordal di dalam juga. Jadi biasa terjadi di DPR itu juga tidak satu suara, Om Malik. Tapi ada juga yang ini, cuma ya informasi dia bawa keluar kan, seperti itu. Kan? Iya. Besok kita bicarakan itu. Persampahan. Sampah dan yang lain-lain. Karena disimpan-simpan saja amunisinya dulu untuk besok. Kesadaran masyarakat yang sangat dibutuhkan. Karena kapan tidak? Saya biasa lihat dan biasa tegur. Kenapa Ki buang sampah di situ? Nah, bukan tempat pembuangan sampah. Saya waktu di Mangkoso, saya sudah upaya bersih sekali. Waktu di pasar itu sudah bersih. Tapi ketika saya bangun pagi, pasti ada kotoran yang muncul. Saya tidak tahu siapa yang membuangnya di situ. Padahal ini loh area pasar. Tapi bukan orang pasar yang membuang sampah, orang luar. Makanya saya bilang kalau kesadaran masyarakat kecil, yakin saja terkait pengelolaan sampah ini tidak bisa sempurna. Saya kira itu. Silakan Om Malik. Iya, jadi Ibu Lilis, saya dan Om Malik dan kita semua sepakat bahwa persoalan penanganan sampah itu kan komprehensif. Jadi itu kan hanya persoalan satu sisi saja. Jadi mulai tadi persoalan adalah persoalan lingkungan ini, kebersihan lingkungan ini belum menjadi persoalan yang menjadi kultur atau budaya kita, budaya bersih, Om Malik. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu termasuk adalah mobil pengangkutan, termasuk tempat pembuangan sampah, termasuk dengan kesejahteraan atau seleri daripada orang-orang yang bertugas. Apakah jumlah tenaganya cukup, apakah juga memang imbalannya cukup, dan belum lagi operasionalnya yang besar. Saya biasa kadang dapat informasi dari orang-orang lingkungan hidup itu, hanya untuk mengganti saja seperpak mobil itu terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama karena proses
proses administrasi keuangan. Saya biasa dengar malah kasihan mereka dulu menelangi dulu kan seperti itu. Nah itu tidak boleh terjadi misalnya seperti itu. Oleh karena itu kalau menurut saya memang ini harus dibicarakan dengan baik, melibatkan stakeholder kunci yang terkait dengan itu, termasuk tadi melibatkan lurah, melibatkan kepala desa, supaya penanganannya ini betul-betul komprehensif dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya melihat di pesisir itu dengan mata kepala saya sendiri kalau saya mancing itu masih banyak orang yang buang sampah di sungai, di laut, sehingga ketika terjadi air pasang itu luar biasa tumpukan-tumpukan sampah. Jadi memang ini persoalan sampah bukan hanya persoalan lingkungan hidup, tapi persoalan kita semua. Dan memang itu tadi berat. Biasa saya dapat informasi juga bahwa terkadang mau dijadikan tempat pembuangan, tapi masyarakat di sekitar itu tidak protes, ada resistensi, tidak mau. Karena itulah tadi ada lingkungan yang rusak, bau dan sebagainya ya, aroma-aroma bau dan sebagainya. Ya seperti itu Malil. Jadi pemerintah perlu mencari alternatif. Katakanlah kita misalnya ini Tanitiri Laut, Tanitiri Riaja, Pujananting satu juga tempat baru tersendiri. Mungkin Balusus Open Riaja dengan Malusus satu juga. Mungkin seperti itu saatnya Malil. Tidak hanya ada di sana, di apalagi namanya Botolai. Iya, karena saat ini tempat akhir pembuangan sampah itu TPA itu ada di Botolai. Iya. Botolai. Iya, kalau Botolai nanti juga sudah tidak mampu lagi bagaimana ini? Kemudian itu tadi pemisahan sampah organik dan organik, kemudian pengolahan sampah menjadi kompos. Karena yang paling parah sebenarnya sampah itu adalah sampah-sampah basah yang dari pasar, Romalil. Oh iya. Itu cepat sekali diurai oleh bakteri itu, sehingga aroma di lingkungan itu menjadi tidak bagus kalau itu lambat diangkut. Saya saja di samping rumah saya itu, Malil. Kadang sudah ada bak yang dibuat itu, bak dibuat dari semen itu. Kadang itu dalam satu hari saja itu sudah keluar, sudah melebihi dari kapasitasnya itu. Begitu banyaknya memang sampah yang ada, Malil. Tasya someng ko tetap pamegan ulah deh enggak kadang leman tahu. Belum lagi aroma bau. Jadi memang ini persoalan serius menurut saya. Sama dengan Ibu Lilis tadi katakan, perdanya harus digodok lagi kembali untuk memperbaiki itu. Tapi satu catatan saya juga nih Om, karena banyak tahu informasi ya, memang selerinya itu orang-orang yang bekerja di situ, termasuk itu penyapu jalan, tukang sampah itu memang harus lebih baik. Oke. Ini ya perlu memang keseriusan untuk menangani sampah ini. Bukan cuma pemerintah tapi masyarakat juga harus terlibat di dalamnya. Dan baik Amilo, ya mungkin kita di sesi terakhir ini untuk kepesan kita di pagi ini ya gimana jadi pesan-pesan mungkin ada dari Bu Lilis atau Pak Malik yang mana dulu? Ya baru kita tutup nanti. Ibu Lilis dulu baru Ibu Pak Mat. Iya, silakan. Ya. Oke, Bang Ilo, Bang Alil. Pak Malik. Apa kabar Pak Malik? Lama kita tidak ketemu Pak Malik nih. Ya. Di Pare. Kalau pindah itu Pak Malik pindah di Bojo. Iya, di Pare. Di Pare tinggal tahu. Iya. Baik, kalau saya melihat ada informasi baru sebenarnya ini waktu saya ikuti rapat di kantor desa itu, saya sempat mengusulkan ini dan informasi saya dapat bahwa lokasi untuk TPA itu sudah ada di Bojo. Itu di daerah daerah yang lokasinya mantan kepala desa Bojo periode sebelumnya Ibu Andi Nukrawati. Itu katanya sudah ada persiapan untuk lokasi TPA. Cuma saya tidak tahu apakah ini untuk khusus malusetasi saja ataukah ini. Nah ini yang mungkin perlu dipercepat. Jadi sudah ada plan seperti itu ya, tinggal kita genjot gimana supaya ini prosesnya lebih cepat. Jangan semakin hari semakin menumpuk karena mendekati musim hujan ini. Sekarang ini kita belum lihat dampaknya, tetapi begitu masuk musim hujan tumbuh banjir di mana-mana. Karena itu akan terjadi genangan akibat tidak mengalirnya arus air itu secara deras karena terhalang oleh tumpukan sampah. Itu terutama. Nah, kemudian saya juga sebenarnya sangat punya keinginan besar untuk melakukan sebuah research terkait dengan
implementasi peraturan daerah yang ada di Kabupaten Baru. Sejauh mana semua peraturan-peraturan daerah yang ada di Kabupaten Baru ini terimplementasi dengan baik. Betul. Mulai dari proses pembuatannya, lalu kemudian implementasinya ke masyarakat ini, ke masyarakat ini bagaimana, apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Kalau misalnya dari sekian atau dari kita kira-kira dari setiap tahun ini ada berapa perda yang ada berapa perda yang menjadi produk DPRD Kabupaten Baru dalam setiap tahun. Misalnya itu kan yang perlu kita kaji supaya ini juga akan berdampak pada penggunaan anggaran. Ya kan? Nah, saya kan unik rasanya ketika kita melihat sebuah perda lalu kemudian diawali dengan studi banding, lalu kemudian setelah kita analisis ternyata ada dalam satu kalimat dalam perda itu yang muncul daerah lain. Ini berarti ada copy paste. Copy paste ya. Biasa terjadi seperti itu ya. Ya, ini hasil analisis yang pernah kami lakukan, Bang Ilo, Bang Ali. Pernah kami lakukan itu, saya tidak usah sebut nama daerahnya. Kami pernah melakukan penelitian itu. Jadi memang harus kita lakukan penelitian terkait dengan ini. Kalaupun misalnya tidak ada sponsorship dari daerah, mungkin ini secara mandiri kami bisa lakukan, tetapi itu juga memang butuh waktu, butuh kerjasama dengan pemerintah daerah, butuh transparansi. Karena kalau kita melakukan penelitian lalu kemudian tidak ada keterbukaan, ini juga sama dengan pekerjaan sia-sia. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin sebagai sumbang saran saja untuk pemerintah, selain peraturan daerah ini perlu memang dibuatkan semacam komunitas setiap desa untuk komunitas pemulung. Jadi ini terkontrol, ya. Jadi komunitas pemulung ini memang ini yang punya tugas untuk itu, tapi kita harus memberikan tadi sudah dikatakan Bang Ilo itu reward paling tidak. Jadi dalam peringatan 17 Agustus ini dulu yang diutamakan. Memberikan reward itu kepada ketua komunitas ini untuk dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, kebersihan. Itu yang perlu kita nomor satukan sebenarnya, menjadi skala prioritas setiap desa sebenarnya. Ya, jadi tidak menjadi sebuah polemik antara kesalahan masyarakat dengan kesadaran masyarakat dengan pemerintah. Ya, selalu kita disalahkan, selalu masyarakat disalahkan. Oke lah, masyarakat sadar membuang sampah, memisah antara sampah plastik dengan yang sampah yang sisa-sisa pembuangan makanan misalnya, bahasa kasarnya. Tetapi setelah itu lalu kemudian setelah dikumpul dipisah begitu, itu dibuang kemana lagi tuh? Kalau tidak ada saluran saluran pembuangan terakhir, itu yang kembali pada persoalan itu. Nah, saya kembali mengambil contoh daerah Sopendri aja, ada sebuah pengelolaan sampah organik itu yang dikelola secara mandiri. Nah, itu mestinya itu yang didukung sepenuhnya supaya semua sampah-sampah yang ada dari kecamatan lain itu terpusat di situ. Tapi kalau misalnya pengelolaan sampahnya secara mandiri lalu kemudian dia mau tangani secara keseluruhan dari 7 kecamatan, itu impossible. Betul. Itu tidak masuk akal. Nah, saya pernah berkomunikasi dengan pengelolanya. Saya sampaikan ada enggak dukungan dari pemerintah desa misalnya, dibilang tidak ada, Kak, ini secara mandiri. Nah, kenapa itu? Tadi kembali lagi pada persoalan itu, saya bilang kenapa tidak diambil sebagai pilot project ini Sopendri aja, supaya setiap desa juga ini melakukan itu. Nah, itu yang menjadi sebenarnya itu menjadi keresahan dan kegelisahan saya pribadi dengan itu, Bang Ilo. Pertama dengan lingkungan sungai itu yang arus aliran sungai itu kalau banjir itu ya jangan kita pernah berharap tidak berdampak pada masyarakat, baik masyarakat yang peduli dengan lingkungan maupun lebih-lebih yang tidak peduli, pasti akan terkena dampak. Nah, jadi bukan hanya persoalan ya memang harus dibarengi dengan itu. Dan yang terakhir adalah harus mengimplementasi terkait dengan peraturan daerah itu sendiri. Kalau tidak terimplementasi dengan baik, jangan pernah berharap, terutama sanksi. Bagaimana penerapan sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan tempat seperti Kota Parepare itu sudah ada penerapan sanksi itu. Ya, sudah ada penerapan sanksi. Makanya kita lihat itu tidak ada, jarang sekali kita lihat ada sampah-sampah yang tercecer ataukah yang menumpuk di daerah Parepare itu, karena memang sudah ada penerapan sanksinya, sudah berlaku. Nah, bagaimana kita tidak melakukan itu? Tapi memang karena di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi itu sudah ada TPA-nya, sudah jelas. Nah, ya jadi sekali lagi saya kembali merefresh bahwa
TPA sebenarnya ini yang paling penting yang harus kita genjot dulu, karena yang saya dengar tadi itu, yang saya ulang kembali Bang Alil, Pak Malik, itu sudah ada lahan. Nah, kenapa ini tidak digenjot untuk dipercepat supaya ini sudah selesai satu persoalan, kita lari ke persoalan baru lagi. Ya, saya kira itu Bang Ardi, Bang Ilo, Pak Malik, terima kasih. Oke. Iya. Om Malik, closing sebelum kita mau tutup ini. Iya, saya mana Om Malik? Halo. Terkait lingkungan, saya baru upaya supaya ada keabsahan, yaitu pemerhati lingkungan hidup. Jadi apa namanya, yang baru saya dengar beberapa hari yang lalu bahwa pemerintah Kabupaten Baru akan konsen terkait dengan pengolahan sampah. Jadi sekarang ini ada komunikasi untuk ada investor masuk untuk khusus mengelola sampah itu. Ya, kemudian terkait dengan bagaimana dengan daerah lain seperti Parepare, yang saya saksikan di Parepare, di mana-mana ada tempat sampah. Jadi kami sendiri ketika mau keluar dari rumah, saya masukkan di kantong dan saya bawa keluar. Di luar karena banyak tempat sampah yang ada, sehingga kami tidak buang kemana-mana. Saya ke sampah itu karena malu rasanya membuang kemana-mana karena ada tempat sampah. Persoalannya kita di Baru ini 7 sampai 10 kilometer tidak ada tempat sampah. Ingat lagi. Bayangkan dulu saya biasa bawa sampah saya itu sampai ke Baru di kota, nanti di kota baru saya cari tempat sampah. Ini yang problem juga. Jadi kedua-duanya saya kira ini sangat penting bahwa pemerintah saat ini betul-betul dapat mewujudkan itu impian bahwa ada investor terkait dengan sampah yang masuk di Kabupaten Baru. Saya kira itu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak untuk Om Malik. Barangkali Om Malik. Iya. Oke. Om Milo. Halo Om Milo. Om Milo. Ya. Oke. Tadi sudah disampaikan bahwa mudah-mudahan ada investor ini yang mau masuk yang dijanjikan oleh pemerintah daerah saat ini. Iya. Oke, closing statementnya Om Milo bagaimana? Ya, jadi kita semuanya sependapat Om Alil bahwa persoalan kebersihan lingkungan, persoalan pengelolaan sampah itu tidak bisa terjadi dengan baik kalau hanya kita mengandalkan hanya Dinas Lingkungan Hidup misalnya dengan segala keterbatasannya, tetapi memang harus terlibat secara komprehensif seluruh instrumen yang ada di daerah Kabupaten Baru. Jadi mulai dari masyarakatnya, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, kelurahan, desa, bahkan sampai di tingkat RT dan RW Om Alil ya. Dan itu baru bisa terjadi kalau manakala sudah menjadi kesadaran kultural, bukan lagi berupa instruksi. Tidak, kalau orang sudah menjadikan budaya, di mindsetnya memang sudah mindset bersih, tanpa ada instruksi pun dia sudah membawa sampah dari rumahnya lalu dibawa. Yang kedua, sarana dan prasarana memang harus disiapkan oleh pemerintah dengan baik, sehingga begitu ada sampah, memang orang sudah ada tempat sampah. Biasanya kan karena memang tidak tersedia cukup memadai sehingga orang cuek. Yang kedua, kadang kan masih ada pikiran begini untuk apa kita mau urus sampah, ada petugas yang sudah dibayar. Tidak boleh juga seperti itu. Kembali lagi kepada mindset. Kemudian yang berkembang juga tadi dari Ibu Lilis bahwa bagaimana ke depan DPR ini ketika merancang sebuah produk peraturan daerah dimulaikan dengan proses rancangan. Ketika dalam proses rancangan itu betul-betul melibatkan stakeholder terkait, stakeholder kunci terkait dengan apa yang dibahas.
Kalau misalnya membahas tentang perda pariwisata, maka siapa kira-kira tokoh-tokoh kunci yang terkait dengan pariwisata? Ketika berbicara tentang perda terkait dengan sampah, maka siapa tokoh-tokoh itu diidentifikasi itu, Malin. Dan jangan lagi menjadi sungkan-sungkan untuk mengajak itu teman-teman civil society, baik secara kelembagaan, baik secara personal. Kayak Ibu Lilix misalnya, kalau dia mengajar, berarti kan dari akademis, berarti dia dari akademis kan, seperti itu. Dari Om Ali LSM, berarti dia kan dari LSM yang peduli terhadap lingkungan. Dan itu dilibatkanlah dalam diskusi-diskusi itu, sehingga semua produk yang kita lahirkan itu tidak ada resistensi, itu bisa diminimum resistensinya, karena banyak orang terlibat untuk membicarakan itu. Kemudian tadi Om Malik juga mengatakan tadi, ya itulah tadi, memang perlu kesadaran ya itu harus kita akui seperti itu. Kemudian yang paling mendesak menurut Ibu Lilis dan menurut kita semua memang bahwa harus sudah ada tempat pembuangan akhir sampah di wilayah, minimal kalau tidak bisa di setiap kecamatan, minimal perwakilan dari 3 dapil lah kalau kita belajar politik misalnya. Sekarang 5 dapil Lautan yang tadi aja nanti sudah cukupnya baru tersendiri, karena memang produk sampahnya memang besar. Sependri aja bakso 4 deh ya. Saya masa lalu waktu sama Ibu Lilis kan masih 3 ya. Sekarang sudah 4. Itu dimulai yang paling mendesak misalnya. Karena kalau orang lewat-lewat pinggir jalan kiri kanan, joroknya nih baru belum pilih kalau kita ke pesisir. Nah, memang masyarakat kita perlu disadarkan juga, dan memang penyuluhan terkait itu memang sudah masih perlu dilakukan, karena masih ada kebiasaan-kebiasaan orang membuang sampah di sungai, lewat jembatan buang ke jembatan, lewat. Nah, ini kan semuanya mengalir. Apalagi kalau musim hujan luar biasa, pinggir pantai itu menjadi kotor. Saya pikir itu Om Malik, dan saya minta nanti juga kayak Om Malik dan siapapun nanti yang ingin bergabung di grup kita ini, silahkan bergabung. Untuk kita bahas dulu secara detail terhadap isu-isu atau tema yang kita angkat, sehingga menjadi lebih bagus lagi dan partisipasi teman-teman tentu lebih besar lagi. Kemudian mungkin dalam waktu dekat kita akan kumpul-kumpul, kalau ini sudah baik, kita akan menggagas yang namanya koalisi masyarakat sipil, dalam arti ya kita gabung-gabunglah dalam sebuah wadah yang lebih resmi, yang artinya apa yang kita obrolkan ini paling tidak bisa kita follow up dalam bentuk RDP atau ketemu audiens dengan bupati atau dinas yang terkait apa yang menjadi pembicaraan kita. Begitu Amalir. Terakhir, bahwa besok itu kita bicarakan terkait dengan mobil dinas. Jadi mobil dinas ini saya kasih gambaran awal bahwa memang bupati terdahulu Bapak Suwardi Saleh dan Askamapa itu memprogramkan ada 1 mobil Alphard untuk bupati. Jadi mobil Alphard yang diperuntukkan ini adalah untuk bupati siapapun yang terpilih. Itu jenisnya Alphard. Nah, tapi yang saya dengar bupati yang sekarang terpilih ini tidak menerima itu, lalu diberikan ke wakil. Nah, yang jadi pertanyaan ketika diberikan ke wakil, ada kan aturan Permendagri terkait dengan CC. Nah, ini yang dipertanyakan. Apakah itu bisa atau tidak? Nah, kalau memang tidak menerima karena beliau misalnya bupati kita sekarang peduli terhadap instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi, dikembalikan saja. Kemudian uang itu dibagikan misalnya untuk program perbaikan sampah atau program untuk perbaikan tanah longsor yang ada di Pujananting. Itu jauh lebih urgen daripada disimpan juga Pak Wakil di rumahnya tidak dia pakai juga karena segan-segan misalnya atau malu diprotes. Sama juga kendaraan yang digunakan oleh Ketua DPR. Karena saya dengar juga ada Ketua DPR itu jenisnya Hyundai, sama dengan mobil yang digunakan Pak Bupati, mungkin CC-nya saja yang beda yang sekarang dipakai Ibu Bupati. Yang menurut informasi yang beredar itu jarang juga dipakai oleh Pak Ketua, justru yang banyak pakai adalah keluarga. Nah, itu kan sudah penyalahgunaan yang seperti itu, Maulin. Nah, itu juga yang kita ingin bahas. Apakah betul seperti itu atau hanya sebuah gosip saja, Maulil? Nah, seperti itu, Maulil. Makanya besok ya luangkanlah waktu dan cari referensi sebanyak-banyaknya supaya tidak kita hanya sekedar membahas itu, tapi memang ada data dan fakta, Maulil. Baik. Terima kasih banyak ini atas kebersamaan Anda, dan mudah-mudahan kita besok kita ketemu lagi. Dan ini atau sumbangkan koalisi masyarakat sipil sebagai mobil operasional. Kita enakan nanti kalau analisa hukum sudah ada Ibu Lele yang punya pengalaman, punya talent yang cukup ya.
Iya. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Jadi sampai ketemu besok dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Dan saya Alil bersama dengan Bang Ilo, Pak Malik, kemudian Ibu Lilis, mohon pamit dulu. Ya. Dan sampai ketemu di besok di acara IGA Radio. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.